Polres Banyuasin mengumumkan keberhasilan signifikan dalam operasi Sikat Musi 2025 dengan mengungkap 56 kasus kriminal. Capaian ini diutarakan langsung Kapolres Banyuasin, AKB Peruri Prastowo SIK, dalam konferensi pers yang digelar Kamis 22 Mei 2025. Menurut AKB Peruri, angka tindak pidana pada periode Maret-April 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan Januari-Februari, menandakan efektivitas upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan kepolisian. Pada Januari-Februari tahun 2025, tercatat 120 kasus dengan 76 kasus berhasil dituntaskan. Sementara itu, di Maret-April, angka kriminalitas turun menjadi 105 kasus, dengan penyelesaian mencapai 96 kasus. Ruri turut menambahkan, terima kasih kepada tokoh dan aktivis Banyuasin yang telah memberikan dukungan masukan serta saran yang bertujuan terciptanya lingkungan aman, nyaman, dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Banyuasin, jadi menanggapi kritik dari para aktivis di Banyuasin terkait dengan Kamtibmas di wilayah Banyuasin, bahwa pada pagi hari ini perlu saya sampaikan bahwa kami baru saja merilis hasil operasi Sikat Musi tahun 2025 di Banyuasin ini dengan jumlah ungkap kasus sebanyak 42 kasus, terdiri dari curat 34 kasus, curas 4 kasus, dan curanmor 4 kasus, dengan jumlah tersangka sekitar 45 orang yang kita laksanakan kurang lebih 14 hari. Tentu ini adalah capaian yang luar biasa dari Polres Banyuasin yang sudah berhasil mengungkap kasus-kasus di wilayah Banyuasin yang sangat meresahkan masyarakat, seperti kemarin kejadian pencurian hewan ternak, sapi, kemudian ada dengan pencurian dan kekerasan di wilayah Betung juga sudah bisa kita ungkap, kemudian curanmor di beberapa wilayah polsek juga kita ungkap, dan dari jumlah sebanyak yang kita ungkap tersebut, tentu ini adalah kerja keras daripada Polres Banyuasin yang didukung oleh stakeholder lain dan elemen masyarakat yang ikut memberikan dukungan, support, dan informasi terkait kriminalitas di wilayah Banyuasin ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas masukan saran daripada aktivis di wilayah Banyuasin. Kita bisa lebih bekerja sama lagi, lebih berkomunikasi lagi dalam rangka untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Banyuasin ini yang aman, kondusif, dan nyaman. Ucapan selamat, apresiasi atas capaian kepolisian Resort Banyuasin sejauh ini. Dari pemerintah setempat juga tokoh dan aktivis Banyuasin. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras, utamanya kemarin dalam mengungkap kasus spesialis pencurian hewan ternak berkaki 4 di wilayah Kecamatan Banyuasin 3 yang memang sangat meresahkan warga. Dan kami juga menghimbau kepada kepala desa, lurah, dan wilayah Kecamatan Banyuasin 3 untuk mengaktifkan lagi poskamling, siskamling yang ada di wilayah masing-masing. Dan ini alhamdulillah terbackup penuh oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas yang ada di desa dan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Banyuasin 3. Kami sangat menghimbau karena peran serta keamanan ini bukan hanya tanggung jawab pihak keamanan atau kepolisian, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk lingkungan, baik di RT, baik di lingkungan, itu memang tanggung jawab yang melibatkan seluruh masyarakat. Kalau masyarakat kita tidak ikut serta atau apatis dalam hal ini, ya soal keamanan ini ya pasti akan selalu ada. Tapi kalau mereka sudah mengantisipasi dan berperan aktif, ya saya rasa untuk keamanan itu bisa teratasi dengan baik.
Karena kenapa tugas polisi, tugas pihak keamanan bukan hanya untuk Kamtibmas, tapi banyak tugas-tugas yang harus mereka tanggung jawab sebagai tugas beban mereka. Tapi intinya mengajak masyarakat agar berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing. Kalau memang ada yang mencurigakan, kalau memang ada kejanggalan, silakan berkoordinasi dengan Pak RT, Pak Kades atau Pak Lurah, Babinsa atau Babin Kamtibmas. Kira-kira seperti itu. Yang pertama, saya mengapresiasi kepada pihak kepolisian Kabupaten Banyuasin yang sudah melakukan rilis tentang penangkapan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Namun itu jangan dijadikan sebuah legasi prestasi yang berkepanjangan. Apa yang terjadi hari ini adalah sebuah keberhasilan, dan maksud saya pihak kepolisian harus menciptakan rasa aman, menciptakan konsep grand design sampai ke akar rumput dari tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Pihak kepolisian harus bekerja sama dengan stakeholder di desa dan kecamatan agar pos-pos pengamanan di tingkat desa, kecamatan itu aktif kembali, serta polsek-polsek yang ada di daerah Kabupaten Banyuasin melakukan patroli ketat sehingga tingkat kejahatan ini tidak terjadi lagi. Karena apa? Amannya saja orang-orang penjahat ini masih mencari celah, Pak. Apalagi tidak dilakukan pengamanan sama sekali. Maksud saya begini, kepolisian di Kabupaten Banyuasin harus menjadi role model dari keamanan. Terima kasih. Ya, kalau dari segi kita sebagai penggiat aktivis, kita mengapresiasi karena kinerja saat ini Polres Banyuasin, khususnya di wilayah kita Kabupaten Banyuasin, khususnya BA3, sudah menangkap beberapa pelaku. Nah, kami meminta juga kepada Kapolres untuk mengembangkan lagi pelaku-pelaku yang belum tertangkap. Intinya kita kalau tidak ada yang menada, mungkin tidak ada yang namanya kejahatan. Nah, jadi kita berharap juga kepada Polres Banyuasin dan jajarannya untuk tuntaskan permasalahan ini ke akar-akarnya. Setelah membaca berita yang sudah beredar hari ini bahwa pihak Polres Banyuasin sudah merilis beberapa tangkapan-tangkapan dan sudah menyatakan bahwa siap untuk melaksanakan Kamtibmas sehingga Kabupaten Banyuasin itu dalam keadaan harus kondusif. Dan kami selaku aktivis di Kabupaten Banyuasin mengapresiasi ke pihak Polres Banyuasin karena sudah bergerak cepat sehingga sudah tertangkapnya para pelaku-pelaku kriminal. Dalam hal ini penangkapan-penangkapan baik itu pencurian ternak, baik itu begal dan sebagainya. Sekali lagi kami mengapresiasi kinerja dari Polres Banyuasin, tapi kami juga berharap kinerja Polres Banyuasin untuk ditingkatkan lagi sehingga Kamtibmas di Kabupaten Banyuasin semakin kondusif. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Erwan Rimada Berita mengabarkan.